Dan ma'ruf yang paling utama, ya, yang paling afdal adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk mengerjakan kebaikan yang paling utama nomor 1 adalah mengajak dan menyuruh orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa na'udzu billahi minan nar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji dan mengagungkannya atas nikmat yang masih Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang mana dengan nikmat tersebut seorang hamba harus senantiasa juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mengekalkan nikmat yang ada dan Allah akan memberikan nikmat yang lain yang belum ada karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ada dua. Yang pertama adalah nikmat berkaitan dengan dunia, kemudian yang kedua adalah nikmat berkaitan dengan agama. Tentu yang paling afdal dari sekian nikmat adalah ketika kita dimudahkan dalam beramal soleh, ketika kita dimudahkan dalam meninggalkan perbuatan maksiat, kita dimudahkan dalam belajar, memahami dan mengamalkan, maka tentu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat agama yang lain Allah tambahkan dan berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa berikan dan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalankan agama, yang menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kitab Arba'in Nawawi dan sampai pada hadis ke-34 berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan, beliau berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Dia rubah yang asalnya mungkar menjadi tidak mungkar dengan tangannya. Jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka dia rubah kemungkaran tadi dengan lisannya. Jika dia tidak mampu dengan lisannya, maka hendaklah dia mengingkari dengan hatinya, yaitu dengan di dalam hati dia meyakini itu adalah perbuatan mungkar, ya. Dia wajib
di dalam hatinya mengingkari itu adalah perbuatan mungkar. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dan ini menunjukkan bahwa iman memiliki tingkatan-tingkatan. Iman memiliki tingkatan-tingkatan. Tentu ketika dia mampu mengubah dengan tangannya, kemudian dia rubah, maka itulah iman yang kuat dan tinggi. Kemudian juga setelahnya baru dengan lisannya, kemudian baru dengan hatinya. Dan hadis ini menjelaskan tentang salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan al-ma'ruf ya, yang diterjemahkan dengan kebaikan, amar ma'ruf. Amar kan artinya adalah menyuruh. Ma'ruf adalah kebaikan. Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang meninggal pada tahun 728 Hijriah, al-ma'ruf ya, beramar ma'ruf. Nah, ma'ruf adalah kata beliau satu nama yang mencakup bagi segala apa yang Allah cintai. Jadi ma'ruf, kata ma'ruf ya, beramar ma'ruf, menyuruh dengan ma'ruf. Nah, maksud dari ma'ruf adalah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah salah satu nama yang mencakup bagi segala sesuatu yang Allah cintai. Salah satu nama yang mencakup bagi segala apa yang Allah cintai berupa iman dan amal soleh. Berupa iman dan amal soleh. Maka segala sesuatu yang Allah cintai berkaitan dengan iman dan amal soleh, dengan bentuk dan jenisnya, kita perintahkan agar orang-orang ya mengerjakan iman, mengerjakan amal soleh, maka itulah yang disebut dengan amar ma'ruf. Dan ma'ruf yang paling utama, ya, yang paling afdal adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk mengerjakan kebaikan yang paling utama nomor satu adalah mengajak dan menyuruh orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kemungkaran yang paling mungkar nomor satu adalah kesyirikan. Jadi bernahyu mungkar, melarang dari kemungkaran. Maka ketika ada seseorang yang mengerjakan kemungkaran yang paling mungkar nomor satu, yaitu adalah kesyirikan, nah kita luruskan, kita jelaskan, kalau mampu dengan tangan kita lakukan, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, maka itu adalah termasuk ibadah yang paling agung. Jadi ketika kita mengajak dan menyuruh orang untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari kemungkaran yang paling besar yaitu kesyirikan, itu adalah ibadah yang paling utama dan paling agung. Kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar ya, banyak memiliki keutamaan. Banyak memiliki keutamaan. Atau sebelum itu, ulun ketinggalan. Tadi kan ma'ruf adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan amal soleh. Sedangkan mungkar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, mungkar adalah satu nama yang mencakup segala apa yang Allah larang. Ismun jami. Satu nama yang mencakup segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang Allah larang, maka itu adalah kemungkaran. Dan kemungkaran nomor satu yang wajib harus dihindari adalah kesyirikan. Kemudian sangat banyak Allah sebutkan dan Rasulnya sebutkan berkaitan tentang keutamaan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Yang pertama, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tugas para nabi dan para rasul. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tugas para nabi dan para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dua tugas mereka, menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami utus kepada setiap umat
seorang utusan atau seorang rasul, apa yang mereka sampaikan utusan ini, ani'budullah, yaitu perintah u'budullah, kalian menyembahlah hanya kepada Allah. Ini berupa amar ma'ruf, agar umat ini senantiasa mereka beribadah dan hanya menyembah kepada Allah. Jadi perintahnya adalah u'budullah, kalian sembahlah Allah. Maka ini adalah amar ma'ruf, mengajak orang lain untuk hanya beribadah kepada Allah. Kemudian setelahnya wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Maka ini adalah kemungkaran. Maka ini adalah melarang dari kemungkaran, yaitu agar umat senantiasa menjauhkan dirinya dari taghut. Maka taghut banyak para ulama mendefinisikannya atau menyebutkan maknanya. Di antara maknanya adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah sedangkan dia ridho untuk disembah. Itu namanya taghut. Maka dengan definisi ini, Nabi Isa yang disembah oleh orang Nasrani, apakah dia dikatakan sebagai taghut? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika beliau disembah, apakah beliau ridho, suka untuk disembah? Maka jawabannya tidak. Maka taghut contoh seperti Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka dia memerintahkan orang-orang menyembahnya dan dia suka ridho untuk disembah. Maka disebut dengan taghut. Contoh adalah syaitan, iblis, ya, yang dia suka untuk disembah. Ya, maka dia adalah taghut. Maka di sini ada dua tugas. Yang pertama adalah beramar ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mencegah dari kemungkaran, yaitu menjauhi taghut. Kemudian di antara keutamaan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah termasuk sifat-sifat orang beriman yang dikabarkan dengan surga. Termasuk sifat-sifat beriman yang dikabarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 112. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang para penghuni surga, sifat-sifat mereka adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, at-taibunal abidunal hamidunas saihunar raki'unas sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah, maksudnya mereka orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat. Al-abidun, orang-orang yang senang beribadah. Al-hamidun, orang-orang yang senang memuji Allah Subhanahu wa taala. As-saihun. As-saihun secara makna adalah orang yang mengembara. Maka para ulama setidaknya menyebutkan dua tafsiran. Yang pertama adalah orang yang berpuasa. Syekh Sa'di mensahihkan maknanya adalah orang yang mengembara untuk melakukan ibadah. Orang yang mengembara untuk melakukan ibadah. Contoh orang yang berumrah tulak jauh untuk beribadah. Contoh orang yang tulak untuk berhaji. Contoh para pemuda yang selesai SMA tulak menuntut ilmu di luar kotanya atau di luar Indonesia dan seterusnya. Maka ini disebut dengan as-saihun, orang yang mengembara dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk golongan yang Allah kabari dengan masuk ke dalam surga. Kemudian ar-raki'un as-sajidun, orang-orang yang ruku dan sujud. Maksudnya adalah orang yang suka salat. Kemudian Allah sebutkan juga al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Kemudian yang terakhir wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah mengatakan wa basyiril mu'minin, dan bergembiralah orang-orang mukmin tersebut. Jadi ketika mereka bertaubat, beribadah, memuji Allah, kemudian tulak jauh untuk beribadah, kemudian salat, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan menjaga hukum Allah, maka Allah sebutkan bergembiralah orang-orang yang beriman tersebut. Maka di sini Allah tidak sebutkan bergembira dengan apa, sehingga maksudnya adalah
segala sesuatu yang Allah berikan kepada dia yang membuat dia gembira apapun itu, baik di dunia maupun di akhirat. Maka di dunia Allah berikan dia berbagai macam kenikmatan, entah pertolongan, entah kebahagiaan, ya, entah misalnya kecukupan dan seterusnya. Kemudian di akhirat puncaknya adalah ketika dia masuk ke dalam surga dan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari dari pernyataan Allah agar orang beriman ini gembira adalah dengan berbagai macam bentuk yang Allah berikan kepada mereka. Salah satunya adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kemudian di antara keutamaan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar adalah sifat umat terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat yang terbaik. Jadi Allah menyatakan kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia. Nah, lalu Allah menjelaskan siapa umat terbaik yang Allah katakan yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia. Yang pertama adalah beramar ma'ruf, yang kedua adalah bernahi mungkar, dan mereka beriman kepada Allah. Jadi syarat dari umat terbaik ketika mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dia orang beriman. Dia adalah orang beriman. Maka kalau orang kafir beramar ma'ruf, bernahi mungkar, ya, berkaitan dengan akhlak misalnya, ada orang yang berkelahi maka dia lerai, ya. Ada orang yang misalnya mulutnya ya dia dengar kasar lalu dia larang, dia cegah. Tapi dia tidak beriman, maka dia tidak dikatakan umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik syaratnya adalah harus orang beriman, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kemudian di antara tafsiran siapa umat yang terbaik yang benar-benar disebutkan dalam ayat ini, maka jawabannya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah umat yang terbaik karena sifat mereka adalah beriman kepada Allah dan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan banyak lagi berkaitan tentang keutamaan amar ma'ruf dan bernahi mungkar. Nah, sebaliknya apabila ya orang tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, maka juga akan mendapatkan hukuman atau siksaan. Maka di antara hukumannya adalah Allah mencela orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dicela ya dihina maksudnya. Maka yang menghina bukan manusia tetapi adalah pencipta kita sendiri. Ketika kita melihat kemungkaran ada di rumah kita. Jadi sering sekali ulun mencontohkan apapun itu berada di rumah kita. Karena kita adalah kepala keluarga, maka kita punya tanggung jawab masing-masing untuk bagaimana kita meluruskan kemungkaran yang ada di rumah, dan ketika misalnya mereka malas melakukan kewajiban, kita juga harus menyuruh kepada perkara-perkara yang wajib tersebut. Maka karena kita adalah kepala keluarga, punya anak dan istri, maka pian adalah pemimpinnya. Maka pian adalah ustadz bagi mereka. Jadi ketika mereka ada mengerjakan kemungkaran, wajib pian tegur. Ketika mereka malas dalam ketaatan, tidak sholat, bangun jam 7 pagi, maka tidak boleh pian biarkan. Pian wajib membangunkan mereka. Karena pian adalah ustadznya, maka pian adalah pemimpinnya bagi keluarga pian masing-masing. Maka ketika kita meninggalkan kemungkaran, kita biarkan, ya, kemudian mereka malas untuk melakukan ibadah, tidak kita perintah, ya, maka Allah mencela kita. Karena kita punya kuasa terhadap keluarga kita masing-masing. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sifat ahlul kitab. Sifat orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104 dan 105. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun."
wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah engkau menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Siapa mereka? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dikatakan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas? Keterangan yang jelas bagi orang Yahudi dan Nasrani adalah diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Yahudi Taurat, Nasrani Injil. Ini keterangan yang jelas bagi mereka, ini haram, ini halal, ini enggak boleh, ini boleh. Ternyata mereka tetap bercerai-berai dan berselisih. Nah, kenapa demikian? Mereka tetap bercerai, berselisih, bermacam-macam fitnah dan keburukan terjadi kepada mereka karena mereka, terutama ulamanya, tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi mungkar. Mereka bercerai-berai, kacau, macam-macam. Maka di sini Allah mencela dan melaknat ahlul kitab. Kenapa? Salah satunya adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kemudian Allah juga melaknat mereka. Laknat kan berarti artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, Al-Maidah 78 dan 79, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Nah, ini juga penting ulun ingatkan. Bani Israel berarti maksudnya adalah anak keturunan Israel. Israel itu siapa? Nabi siapa? Nabi Yakub, Pak. Maka jangan disematkan Yahudi dengan istilah Israel, jangan. Atau ya, enggak boleh, tidak baik. Karena Israel adalah Nabi Yakub, nama Nabi Yakub. Maka kita sebutkan saja Zionis Yahudi, jangan Zionis Israel, jangan. Israel itu nama baik, nama seorang nabi, ya, yaitu Nabi Yakub. Maka kita sebutkan dengan sebutan Yahudi, bukan Israel. Ya, jadi dari beliaulah muncul ya para nabi yang banyak, di antaranya Nabi Yusuf dan Nabi Ishak. Kemudian dari keturunan beliaulah muncul orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini dari anak keturunan Israel. Israel siapa? Nabi Yakub. Maka negara Yahudi, nah tidak boleh sebutkan negara Israel, ya. Zionis Yahudi, ya. Kemudian ahlul kitab berupa Yahudi tidak disebutkan dengan istilah keturunan Israel atau Israel, ya. Itu adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan juga lisan Nabi Isa putra Maryam. Ketika mereka melampaui batas, kemaksiatan dan seterusnya, ya, maka disampaikan oleh Nabi Daud, oleh Nabi Isa bahwa mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Mereka dilaknat, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Terlebih orang Yahudi ini sangat melampaui batas. Kalau pian cari keburukan Yahudi di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak. Di antara keburukan mereka adalah yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Di antara keburukan mereka adalah menjual agama dengan dunia. Maksudnya adalah mereka memutarbalikkan ayat untuk mengambil harta-harta umat mereka sendiri. Orang Yahudi, ya. Di antara keburukan mereka adalah Allah sebutkan di sini, mereka satu sama lain selalu tidak melarang kemungkaran yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka kerjakan tersebut.
Nah, ulama tafsir menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya orang-orang Yahudi ya dan pendeta mereka dan pembesar dari orang Yahudi tersebut tatkala itu tidak mau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada penguasa mereka yang telah melakukan pelanggaran. Jadi ketika mereka hidup di suatu zaman ya, kemudian ada penguasa yang zalim, maka orang Yahudi, pendetanya, ulama tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar kepada penguasa. Jadi cara kita untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar ketika ada penguasa yang melakukan kezaliman dan seterusnya, kita maka luruskan secara diam-diam. Karena penguasa punya ego, ya, dia punya kekuatan, tidak bisa dicegah kemungkaran dengan terang-terangan. Maka dinasihati, ya, kemudian didatangi, dikirim surat dan seterusnya. Nah, orang-orang Yahudi ini, pendetanya kah, ulamanya kah, ahli ibadahnya kah, ketika ada penguasa di antara mereka melakukan kezaliman, maka mereka biarkan. Tidak apa? Tidak dicegah kemungkaran, tidak diperintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Maka ketika penguasa ini naik sebagai penguasa ya, maka dia punya hak untuk diluruskan kalau dia salah. Kalau dia keliru, salah, maka dia harus diluruskan tentu dengan cara yang baik. Bahkan di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya untuk siapa? Maka Nabi menjawab untuk Allah dan untuk kitabnya dan untuk Rasulnya dan untuk segenap dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang kaum muslimin. Maka di sini Nabi menyebutkan juga termasuk nasihat adalah kepada para pemimpin kaum muslimin. Maka ketika mereka ada kemungkaran yang dilakukan dan seterusnya, maka kita luruskan dengan cara yang baik ya. Kemudian para ikhwas sekalian, nah kenapa orang Yahudi ini ya, tidak mau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada penguasa yang zalim? Karena mereka ingin mencari keuntungan dunia. Kalau seandainya diluruskan raja ini, penguasa ini, mereka takut raja ini, penguasa ini tidak memberikan harta kepada mereka. Maka benarlah mereka ini adalah menjual agama demi kepentingan dunia orang Yahudi. Kemudian hukum amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka di sini ada khilaf dari para ulama, apakah hukumnya fardu ain? Kalau fardu ain kan berarti wajib per individu ketika dia melihat kemungkaran wajib diingkari. Atau hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, ketika ada sebagian orang yang melihat kemungkaran, satu saja yang mengingkari maka sudah cukup menggugurkan kewajiban yang lain. Nah, sebagian ulama berpendapat hukum dari nahi mungkar adalah fardu kifayah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Maka sebagian yang mengerjakan menggugurkan kewajiban sebagian yang lain. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, yaitu surah Al-Imran ayat 104, firman Allah, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah minkum. Min itu kan kalau terjemah harfiahnya dari kalian. Maka sebenarnya makna min di sini adalah litab'id, menunjukkan makna sebagian. Berarti terjemahnya dan hendaklah di antara kalian. Tidak semuanya, di antara kalian. Golongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka di sini kata minkum dan hendaklah di antara kalian atau sebagian dari kalian itu menunjukkan berarti tidak wajib per individu, tetapi wajib bagi yang mampu dari sekian banyak orang, maka satukah duakah yang mencegah kemungkaran maka cukup dan menggugurkan kewajiban yang lain. Hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian sebagian ulama yang lain mereka mengatakan hukumnya adalah fardu ain.
Maksudnya adalah wajib per individu. Dan mereka juga berdalil, yaitu hadis ini. Kan Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka di sini Nabi menyebutkan man, barang siapa. Ini umum, yang melihat di antara kalian kemungkaran. Maka di sini kalimatnya adalah umum, ketika dia melihat maka dia wajib. Mau dia banyakkah, mau dia sedikitkah, ketika dia melihat maka wajib untuk diluruskan. Nah, sehingga dari khilaf ini Al-Imam An-Nawawi menyimpulkan, kata beliau, sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Adalah apa? Hukumnya fardu, secara asal fardu kifayah. Kemudian terkadang menjadi fardu ain jika pada suatu keadaan dan kondisi tertentu tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Jadi maksudnya apa? Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Dan bisa menjadi fardu ain ketika cuma dia yang melihat. Nah, jadi misal pian berombongan bersepuluh. Ketika berombongan ya, lalu ada orang melihat misalnya ada seseorang yang melakukan kezaliman, tindak pencurian misalnya, hendak mengambil barang orang. Pian bersepuluh, maka satu orang yang menangkap tangannya ketika hendak mencuri, maka itu sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Karena pian banyak, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Tetapi kalau pian sendirian, nah pian melihat kemungkaran tersebut, maka pian menjadi hukumnya apa? Fardu ain. Karena pian sendirian yang melihat, ya, maka menjadi hukumnya adalah fardu ain. Ini sama kayak mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam dan menjawabnya. Bagi yang menjawab, ketika yang menyampaikan mengucapkan salam assalamualaikum, yang diucapkan orangnya banyak, 6 misalnya, yang menjawab cuma 1, maka menggugurkan kewajiban yang lain. Tetapi ketika diucapkan salam, yang mengucapkan cuma 1 orang, maka menjadi fardu ain. Kenapa? Karena dia sendirian, maka menjadi fardu ain. Tapi ketika dia banyak, maka sebagian saja yang menjawab, maka sudah mewakili yang lain, gugur kewajibannya. Namun kalau seandainya semua yang melihat ini mencegah kemungkaran, tentu ini lebih baik. Lebih mudah dan pian lebih banyak, ya, maka ini tentu lebih baik. Kemudian para ikhwas sekalian, macam-macam kemungkaran. Kemungkaran ada 2 macam. Kemungkaran ada dua macam. Pertama, kemungkaran yang wajib diingkari. Kedua, kemungkaran yang tidak boleh diingkari. Kemungkaran yang wajib diingkari. Kemudian yang kedua adalah kemungkaran yang tidak boleh diingkari. Yang pertama, kemungkaran yang wajib diingkari yaitu perkara yang disepakati sebagai kemungkaran. Perkara yang disepakati sebagai kemungkaran. Ini para ulama sepakat ini adalah perbuatan mungkar, kayak zina, minum khamar, riba, ya. Maka ini adalah sepakat para ulama itu mungkar. Maka wajib untuk diingkari. Kesyirikan, ya, homoseksual dan seterusnya. Kemudian yang kedua, masih kan kemungkaran yang wajib diingkari. Yang pertama adalah perkara yang disepakati sebagai kemungkaran. Yang kedua, perkara yang diperselisihkan sebagai kemungkaran tetapi khilafnya lemah. Perkara yang diperselisihkan sebagai mungkar atau kemungkaran tetapi khilafnya lemah, bukan khilaf yang kuat, ya. Seperti sesuatu yang memabukkan selain anggur. Sesuatu yang memabukkan selain anggur. Maka ini memang ada khilaf di antara para ulama. Contoh misalnya banyu baras mulah mabuk. Ini selain anggur, ya. Contoh banyu tapai gini. Banyu tapai mulah mabuk, contoh saja. Pian campur spiritus campur biogesik. Ini contoh saja. Ini kan selain anggur nih. Maka memang ada ulama yang berbeda pendapat. Tentu para ulama jumhur mengatakan itu hukumnya adalah
haram. Karena mereka berlandaskan dengan dalil setiap yang memabukkan disebut dengan khamar. Sedikitkah, banyakkah namanya khamar? Namun ada di antara ulama yang menyebutkan kalau itu bukan anggur, maka tidak mengapa, bukan haram. Tapi pendapat dia lemah, syadz, menyelisihi dalil. Walaupun ada perselisihan, tetapi khilafnya lemah, maka diingkari enggak? Diingkari. Nah, jadi kalau perselisihan di antara para ulama lemah yang mengatakan bahwa selain anggur itu tidak dikatakan khamar, maka ini pendapat yang lemah, berlawanan dengan dalil. Ketika ada orang yang mabuk dengan banyu tapai tadi, maka wajib untuk pian ingkari. Kenapa? Walaupun ada yang mengatakan itu bukan khamar, tetapi pendapatnya lemah. Kemudian yang kedua, kemungkaran kedua adalah kemungkaran yang tidak boleh diingkari, yaitu perkara yang khilafnya sangat kuat. Dari dulu ini sudah khilaf nih, para ulama sangat kuat. Sebagian merojihkan ini, sebagian merojihkan itu. Contohnya adalah seperti kunut subuh. Seperti apa? Kunut subuh. Ini khilafnya sangat kuat. Ketika ada orang yang berkunut, tidak boleh pian ingkari. Tidak boleh apa? Pian ingkari. Namun ketika dia ingin bertanya dengan kita, kenapa pian kada kunut? Maka kita jelaskan, ya, bahwasanya Nabi berkunut itu cuma kunut nazilah saja. Ketika ada sebuah peristiwa yang besar, maka Nabi berkunut nazilah. Tetapi subuh maka beliau tidak merutinkan subuh, tidak ada kunut nazilah, maka beliau tidak berkunut subuh. Tetapi ketika ada yang berkunut subuh, tidak kita ingkari. Kenapa? Karena khilafnya sangat kuat. Atau berkaitan tentang membaca bismillah benyaringkah kadakah bagi imam, ini sudah juga kuat khilafnya. Atau berkaitan tentang makmum yang sholat jahar subuh misalnya, apakah setelah imam membaca Al-Fatihah setelahnya makmum juga membaca Al-Fatihah? Maka ini khilaf yang kuat. Sebagian yang lain merojihkan tidak perlu dia membaca, cukup imamnya yang baca. Sebagian yang lain tetap membaca bagi si makmum. Ini khilaf yang kuat, maka tidak boleh diingkari. Kenapa demikian? Karena tadi khilafnya sangat kuat di antara para ulama. Kemudian, berkaitan tentang pengingkaran kemungkaran. Kan di sini Nabi mengatakan, ketika dia melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubah dengan lisan. Jika tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Maksudnya adalah dengan meyakini itu adalah perbuatan dosa. Kalau seandainya tidak diingkari di dalam hati, artinya dia tidak meyakini itu adalah sebuah keburukan dan dosa, maka dia berdosa. Minimal dia mengingkari lewat hati. Namun ini kata Rasulullah adalah selemah-lemah iman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkatan terendah dalam mengingkari kemungkaran adalah mengingkarinya dengan hati. Maka kalau seandainya dia tidak mengingkari di dalam hati, orang mabukkan pian biasa aja. Di hati pian ini tidak ada kemungkaran di dalam hati, ini imannya dipertanyakan jadinya. Kan misalnya orang lagi mabuk-mabukan, banyak, semuanya membawa parang pulang. Ini pian tagur dengan tangan pian ambil mirasnya, ini bahaya pian. Atau pian tagur dengan lisan, ini juga bahaya, ini orang mabuk bisa membunuh pian. Maka ketika melewati mereka, maka dengan hati kita mengingkari itu adalah perbuatan dosa. Sama kayak pian ke pasar, ya. Banyak melihat perempuan membuka aurat, wajib ingkari di dalam hati, ya. Minimal mengingkari di dalam hati. Terlebih bagus kita nasihati dengan lisan, ini membuka aurat dan seterusnya. Tetapi intinya adalah berkaitan dengan keluarga sendiri, maka kita punya kekuatan, punya kuasa, maka dengan tangan. Anak membawa bir ke dalam rumah misalnya, kita buang, ya, bir tersebut, ya. Atau anak membawa alat musik misalnya, atau anak berpacaran dan seterusnya, maka ini kita dengan tangan, karena kita adalah penguasa di dalam rumah kita masing-masing. Kemudian para ikhwah sekalian, berkaitan dengan orang yang mengingkari, lalu bagaimana kriteria atau sifat dari pelaku amar ma'ruf dan bernahi mungkar, ya. Kriteria atau sifat pelaku amar ma'ruf dan nahi mungkar yang pertama adalah dia harus berilmu.
Dia harus berilmu. Jangan sampai dia mengingkari kemungkaran ternyata itu bukan perkara mungkar karena tidak tahu ilmunya. Seperti misalnya mengingkari berkaitan dengan fikih, khilaf ulama yang sangat kuat. Tadi seperti masalah membaca Al-Fatihah bagi si makmum, ini sangat kuat ini khilafnya. Maka tidak boleh bagi dia yang merojihkan, misalnya saya merojihkan itu tidak membaca Al-Fatihah, lalu dia mengingkari perbuatan orang yang membaca Al-Fatihah. Enggak boleh. Karena itu adalah perbuatan khilaf yang sangat kuat di antara para ulama. Maka orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dia harus memiliki ilmu dan bisa menimbang maslahat dan mudarat. Ketika dengan tangan ini enggak mungkin nih. Kalau dengan tangan saya ambil birnya, ini mereka akan membunuh saya, akan mencelakakan saya, maka dia tahu ada mudarat di situ, maka beralih kepada lisan. Ketika dengan lisan bisa disampaikan, ya, mereka tidak macam-macam, maka sampaikan. Tetapi kalau seandainya pian yakin dengan lisan ini pian juga mudarat, orang ini lagi mabuk, nah ini bisa bahaya nih untuk kita, maka dengan hati. Jadi yang pertama punya ilmu dan bisa menimbang mudarat dan maslahat. Nah, kemarin berkaitan dengan foto ya seseorang tokoh, yang mana tokoh ini mengatakan barang siapa membaca ini dapat mobil. Oh, itulah ramai di-share oleh teman-teman. Apakah ketika kita men-share foto tersebut ada gambarnya kayak gitu? Nah, kemudian kita di bawahnya kita tulis mengingkari kemungkaran, macam-macam kita tulis. Ini kan bahaya nih, bisa membuat fitnah. Para pendukungnya otomatis nggak suka ketika ada foto seseorang yang mereka segani, yang mereka ambil ilmunya, lalu dipampang dengan di bawahnya ada tulisan pengingkaran macam-macam. Jadi kalau hendak mengingkari maka cukup dengan kata-kata umum, tidak usah ada fotonya, nggak usah. Ini bahaya ketika tokoh ini banyak memiliki jamaah, ya. Maka mereka bisa marah kepada kita, bisa macam-macam kepada kita. Ini kan dengan menimbang maslahat dan mudarat, ya. Maka harus diperhatikan ketika kita semangat untuk mengingkari, maka pertimbangkan maslahat dan mudaratnya, ya. Maka jangan sampai dakwah yang sudah dibangun, pesantren sudah banyak, yayasan sudah banyak, masjid sudah ditutup gara-gara sebagian orang yang berapi-api untuk bernahi mungkar namun tidak menimbang maslahat dan mudarat, ya. Jadi ketika kita misalnya mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh seorang tokoh, maka perhatikan. Ini jangan sampai menjadi fitnah, macam-macam akhirnya keburukan ini dan itu. Karena kita mengingkari orang secara personal, ya. Dia punya jamaah bahaya, ya. Maka cukup melarang seseorang dengan kata-kata umum, tidak menyebutkan orangnya, tidak menyebutkan fotonya dan seterusnya. Kemudian sifat yang pertama kan berilmu dan bisa menimbang maslahat dan mudarat. Kemudian sifat yang kedua, orang yang diingkari adalah orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Seperti pian sebagai suami kepada istri, kepala keluarga istri dan anak, pian kepala sekolah kepada bawahan pian guru-guru para murid. Maka ini bisa dengan tangan dan lisan, ya. Tetapi kalau seandainya pian yang menjadi bawahan, ya, dalam artian misalnya yang melakukan kemungkaran adalah pimpinan pian atau bos pian, kalau tidak bisa dengan dengan lisan, dengan tangan, maka dengan lisan, ya. Atau misalnya kepada kita mengingkari orang preman, misalnya mengingkari orang-orang yang bisa membahayakan kita, maka kalau tidak bisa dengan tangan dan lisan, maka dengan hati, minimal dengan hati. Kemudian juga ketika beramar ma'ruf dan bernahi mungkar juga harus memperhatikan adab yang lain. Adab yang lain. Seperti ketika misalnya kita memberikan nasihat kepada seseorang, maka jangan di tengah-tengah orang banyak. Dikhawatirkan dia malah malu, ya, supan, kemudian akhirnya menolak dari kebenaran tersebut, ya. Maka dengan disampaikan dengan cara lembut, ya. Karena ketika kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, kita menginginkan kebaikan dari seseorang, maka disampaikan dengan cara yang baik. Seringkali dakwah itu tidak sampai kepada seseorang, ya, orang itu tidak menerima, bahkan benci kepada si penyampainya karena sikap dari penyampainya tidak sebagaimana mestinya. Akhirnya orang membenci dakwah tersebut. Maka diperhatikan adab dan akhlak ketika menyampaikan dakwah atau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Sampai-sampai Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun mendakwahi Fir'aun yang terkenal kejam, pembunuh, dengan apa?
qaulal layyina. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Surah At-Toha ayat 44. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, maka berbicaralah kalian berdua kepadanya, siapa? Firaun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang lemah lembut tadi dia ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada Firaun juga demikian. Walaupun dia terkenal dan kejam, maka tetap Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk berkata-kata yang sopan, lemah lembut. Siapa tahu dengan kata-kata yang sopan disampaikan dengan cara baik, dia ingat kepada Allah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan berkata-kata kasar ya. Maka ini karena tujuan kita adalah menyampaikan kebaikan, maka harus diiringi dengan kebaikan juga, dengan sopan, dengan baik dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Kita tutup wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.